Oke, gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul apa sih karet? Missionary Boy. Missionary Boy ini tamat di volume 6. Ya, diterbitkan oleh Alex Media Komputendo dan dibuat oleh Banjo Daichi. Ya, jadi Missionary Boys ini ceritanya soal Akizuki, si pemeran utamanya namanya Akizuki, yang bisa masuk ke dalam hati manusia. Jadi dia ini setiap chapternya memecahkan kasus. Contoh kayak ada orang misalnya kesulitan buat tidur, ntar si Akizuki masuk ke tubuhnya, kenapa dia kesulitan tidur, ntar dari dalam hatinya dia temu apa ya, kayak permasalahannya apa. Terus kalau ada juga kasus kayak kepribadian ganda, intinya kayak gitu-gitulah. Si Akizuki ini menangani orang dengan cara masuk ke dalam kasusnya. Tidak sedikit Akizuki menangani kasus soal kepolisian, jadi kayak ada pembunuh berantai, terus ada orang penculik anak nih. Jadi si penculik ini nggak ngasih tahu nih anaknya yang diculik ditaruh di mana atau dibunuh di mana. Nah, Akizuki bisa tahu dengan cara masuk ke dalam hatinya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mau sedikit cerita soal kondisi komiknya. Jadi komiknya ini gue beli the harga 12.000. Gue kaget juga, kayak lo kok ada komik set, komik cowok set murah gitu, harga 12.000 dapat 6 gitu satu set. Ya gue beli dong. Pas gue beli ya kondisinya agak-agak mengerikan kan ya. Menurut gue mengerikan sih, soalnya gue nggak masalah dapat komik X-Ren, ada staples, ada cap, gue nggak masalah. Tapi gue ada masalah dengan komik yang keriting dan kaku. Ini komik kaku banget, kaku komiknya. Ini enggak, tapi keriting itu, jadi kayak ya gue punya masalah sama itu. Jadi kayak selain bau, kalau keriting bau ya, kalau selain bau dibukanya nggak enak, gitu, kaku soalnya. Cuman karena gue udah telanjur beli, unitnya mau gue buang atau gue apain sih ini komik. Kayak ya gue jual juga, gue nggak mungkin laku juga kan, kayak gue jual berapa gitu ya. Jadi kayak daripada dibuang sayang kan, mending gue baca dulu. Tuh udah set gitu, udah sampai tamat gitu, udah sampai tamat kan, gue baca dulu. Dan ceritanya cukup menarik, jadi dia bisa masuk ke dalam hati. Dan setiap kasusnya kita disuguhkan kasus-kasus yang berbeda nih. Ini contoh salah satu kasus yang penculikan anak, jadi anaknya diculik di mana, kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya itu nggak nyambung, kayak apa ya, kayak moke mungkin ya, kayak komik Gege no Kitaro. Jadi ada aja setiap chapternya kasus baru, dan kasus-kasusnya menurut gue cukup lumayan unik ya. Aneh, ada salah satu kasus si ibu polisi dengan bapaknya, jadi kayak bapaknya kena stroke nih, kayak gitu-gitu sih. Akhirnya dia masuk, kayak pengen ngobrol gitu sama bapaknya, duduknya dipegang, ntar ketemu di hati si bapaknya, kurang lebih kayak gitu. Ceritanya menarik banget, jadi kayak orang bisa masuk ke hati. Cuman yang gue kurang suka tuh penokohannya. Kenapa penokohannya itu kayak cuman gadis-gadis SMA kelas 1 kelas 2 gitu, kayak dia baru lulus SMP gitu langsung kerja hal yang kayak gini. Itu menurut gue aneh banget sih. Dan ini salah satu artnya yang menurut gue menarik banget. Artnya nggak semuanya bagus, cuman ini salah satu artnya yang menurut gue oke. Dan beberapa ada artnya creepy. Tuh lihat artnya bagus, oke. Cerita lumayan, art lumayan ya, oke lah. Lihat secara seluruhnya volume 4 agak mendingan ya kertasnya. Volume 4 volume 5 ada monster-monsternya juga. Jadi buat kalian yang suka banget sama cerita-cerita detektif, gue rasa ini cocok, karena kebanyakan cerita yang ada disuguhkan di sini itu detektif. Gimana caranya si Akizuki memecahkan kasus, memecahkan masalah gitu. Dicari, oh misterinya ternyata ini, oh misterinya ternyata itu. Awalnya gue pikir kayak dia cuma nolong orang doang, tapi lama-lama lo kasusnya banyak banget yang misteri, pembunuhan, ya kejadian-kejadian serem gitulah pokoknya. Ya ini dia penampilannya. Jadi bisa dibilang ini komik genrenya sebenarnya detektif sih. Dari setelan dia juga detektif, dari setelannya. Tapi gue ngerekomendasiin sih ini, karena menurut gue
ya tadi gue bilang ceritanya beda-beda kan setiap setiap chapter, jadi ya gue nggak bosan ceritanya. Walaupun ada beberapa yang kayak ada hubungan, contoh di volume 1 misalnya ada flashback sedikit, flashback masa lalu Akizuki. Tadi volume 3-nya ada lagi sedikit lagi flashback masa lalu Akizuki lagi kayak gitu. Jadi kayak saling terhubung, ada terhubung-terhubungnya dikit lah. Walaupun setiap chapter kasusnya berbeda. Dan penggambaran tokoh-tokoh mengerikannya kayak tokoh-tokoh penjahatnya juga cukup serem sih. Itu yang bikin gue suka. Artnya bagus, cuman sayang gue kurang bisa menikmati dengan kondisi komik yang kayak gini ya. Kalau cuman X-Ray doang gue masih bisa oke gitu, masih terima. Tapi ini terlalu kaku. Oh, kayak gambar-gambar monsternya. Ada banyak sih monster-monster kayak gini. Ya intinya ini komik menurut gue oke banget sih. Gue bacanya juga cuma sehari doang, langsung kelar karena gak banyak, gak tebel maksud gue. Gak tebel, volumenya cuma 6 dan ceritanya oke juga. Ya buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi @_wibu di Instagram. Di sana tersedia komik-komik. Ya tersedia komik-komik dan pembelian akan diarahkan ke marketplace Shopee atau Tokped. Keduanya sudah gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Sampai jumpa di review berikutnya. Dan semoga gue gak bakal dapet komik-komik yang kayak gini lagi. Oke lah gue beli komik goceng 1 gitu, X-Ray masih oke lah dibanding dapet komik kaku gitu, gak enak. Dadah. Oh iya, gue belum nge-rate ya. Rating gue buat komik ini 3 dari 5 ya. Karena yang tadi gue bilang, gue suka ceritanya ala-ala misteri gitu. Dan setiap ceritanya walaupun gak misterinya gak wow banget, tapi masih oke banget buat diikutin. Itu dari segi cerita. Dan dari segi art emang gak begitu bagus, terlalu kaku, terlalu karakter, terlalu banyak yang mirip. Cuman beberapa penampilan horornya menurut gue udah oke banget. Cuma karena ini kayak ratetnya remaja, jadi nggak ada darah-darahan atau potongan tubuh di sini. Itu doang sih. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.